Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar? Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Februari 2021, bersama saya Panjarto. Nanti kita juga akan update informasi mengenai percepatan penanganan COVID-19 yang akan disampaikan oleh 5 reporter. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama disampaikan oleh Billy Patopoy dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Hari jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo targetkan seluruh masyarakat tervaksin selama 1 tahun. Bill? Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo sudah memasuki tahap kedua untuk tenaga kesehatan. Rencananya dalam gelombang kedua nanti pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengajukan vaksinasi untuk tenaga pendukung seperti TNI, Polri, jurnalis, dan sebagainya. Setelah itu memasuki gelombang ketiga, baru akan dilakukan vaksinasi untuk seluruh elemen masyarakat. Ini juga disampaikan Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, dalam upacara Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-162 pada pagi tadi. Dalam kurun waktu 1 tahun, dalam upaya melawan COVID-19, pemerintah pusat sudah menerapkan berbagai metode, diantaranya PSBB, PPKM, serta vaksinasi. Sementara itu terkait dengan vaksinasi, pemerintah kabupaten telah menargetkan semua warganya tervaksinasi dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita bergeser menuju ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia. Angka kesembuhan meningkat diiringi mulai menurunnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Madiun. Kiki. Sahabat Jatim News Today, tambahan kasus konfirmasi tercatat menurun beberapa hari belakangan. Sebaliknya, kasus kesembuhan semakin meningkat. Tak heran, ruang isolasi yang disiapkan pemerintah Kota Madiun juga sedikit longgar. Wali Kota Madiun Maidi menyebut dari 91 kapasitas isolasi di asrama haji, hanya terisi 18 orang saat ini. Namun, bukan berarti upaya menekan penularan COVID-19 di Kota Pendekar melemah. Sebaliknya, Wali Kota menginstruksikan untuk semakin gencar melakukan tracing atau penelusuran kontak kasus sebagai upaya deteksi dini. Wali Kota juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk semakin gencar melakukan penelusuran kontak erat kasus konfirmasi. Pasalnya, hasil tracing bakal ditindaklanjuti dengan swab. Saat ini, data dari Dinkes PPKB sudah ada sekitar 300 orang hasil tracing yang akan melakukan swab massal dalam waktu dekat. Wali Kota berharap dengan adanya temuan kasus, maka segera mendapatkan penanganan lebih baik sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 dan angka kesembuhan semakin meningkat. Sebagai informasi sahabat, terdapat 5 kasus positif COVID-19 bersamaan dengan 20 orang yang dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun menjadi 1.063 orang, dengan 815 orang diantaranya telah sembuh, 63 orang lainnya masih dalam perawatan, 116 orang isolasi mandiri, dan 69 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Anda masih bersama di program Jatim News Today yang juga bisa Anda dengarkan, Anda tonton juga di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Radio Suara Madiun Kota Madiun, LPPL Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, dan LPPL Mardika FM Kota Blitar. Bergeser menuju ke Kevin Chandra dari LPPL Radio Suara Gresik. Gubernur Jawa Timur tinjau langsung vaksinasi di Kabupaten Gresik. Kevin. Minggu 31 Januari 2021, Koifa Indah Parawansa, Gubernur Jawa Timur melihat langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Bersama Muhammad Qasim, Wakil Bupati Gresik, Gubernur Jawa Timur melihat fasilitas kesehatan dan melakukan pengecekan ke Puskesmas alun-alun Kabupaten Gresik. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses vaksinasi yang dilakukan bisa terukur sesuai target Presiden RI Joko Widodo. Kofifa juga mengatakan perlu adanya penambahan fasilitas layanan kesehatan dan tenaga vaksinator untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19.
sahabat, untuk update COVID-19 di Kabupaten Gresik, kesembuhan semakin meningkat. Pada tanggal 31 Januari 2021, ada 15 orang sembuh dari COVID-19. Total menjadi 4.156 orang sembuh dari virus corona. Untuk detailnya sahabat, untuk kasus suspek sendiri di Kabupaten Gresik ada 19 orang. Kemudian probable sebanyak 30 orang dengan meninggal sebanyak 177 orang. Kemudian penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Gresik ada 17 orang. Total secara kumulatif ada 4.799 kasus dengan detail 323 orang isolasi mandiri dari rumah sakit. Lalu untuk kesembuhan 4.156 orang dan meninggal sebanyak 320 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, sekarang kita menuju ke Kota Blitar. Ada Afik Rahardian. Polres Blitar Kota gelar operasi skala besar. Sejumlah tempat usaha mendapat sanksi tipiring, tindak pidana ringan karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. Afik. Sobat Polres Blitar Kota menggelar operasi berskala besar Sabtu malam 30 Januari 2021 melibatkan jajaran TNI, Satpol PP, dan Satgas Penanganan COVID-19. Operasi kali ini menyasar sejumlah tempat usaha, kafe, tempat nongkrong yang ramai dikunjungi masyarakat. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, melalui Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Ahmad Rohan mengatakan, operasi skala besar ini dilakukan untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jilid 2. Mengingat mobilitas masyarakat di pusat kota Blitar saat Sabtu malam atau malam minggu selalu meningkat. Oleh karena itu, operasi kali ini difokuskan untuk menertibkan protokol kesehatan di tempat usaha seperti kafe, restoran, dan sejenisnya. Rohan menegaskan, dari operasi kali ini, 6 kafe di kota Blitar menerima sanksi tipiring dan langsung mendapat penempelan stiker oleh jajaran kepolisian. Stiker ini bertuliskan bahwa kafe tersebut melanggar protokol kesehatan COVID-19. Stiker akan dilepas jika proses sidang tipiring rampung. Namun jika kemudian hari kafe tersebut melakukan pelanggaran yang sama, maka Polres bersama pemerintah kota akan mengevaluasi izin usahanya. Sementara itu, selain 6 kafe pada operasi kali ini, jajaran kepolisian juga memberikan 13 sanksi tipiring, 16 teguran lisan, dan 8 teguran tertulis ke pengunjung kafe lainnya. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, sahabat pendengar, bergeser menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Arina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Kasus COVID-19 terus meningkat. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Blitar tambah 6 puskesmas untuk isolasi mandiri. Risma. Baik, masih coba terhubung dengan Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar yang akan menyampaikan informasinya seputar kasus COVID-19 terus meningkat. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Blitar tambah 6 puskesmas tambahan untuk isolasi mandiri. Risma. Sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar masih terus meningkat. Pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar penyebaran bisa diminimalisir. Satu di antaranya adalah dengan menambah fasilitas tempat isolasi pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Saat ditemui Radio Persada FM, juru bicara gugus tugas penanganan corona Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, menyikapi adanya penambahan pasien positif, gugus tugas telah menyediakan 6 puskesmas tambahan untuk menangani kasus COVID-19. Keenam tempat kesehatan itu yakni Puskesmas Sutojayan, Kademangan, Srengat, Ponggok, Binangun, dan Gandusari. Menurutnya setiap puskesmas bisa merawat 10 orang dengan gejala ringan maupun sedang. Kemudian terkait sumber daya manusia atau tenaga kesehatan diutamakan yang sudah ada, mengingat mencari tenaga baru juga sulit dimanfaatkan. Krisna menambahkan hingga saat ini jumlah kumulatif pasien positif di Kabupaten Blitar mencapai 3.587 orang dengan rincian 2.869 orang dinyatakan sembuh, 425 orang menjalani observasi dan sisanya sekitar 270 orang meninggal dunia. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada tambahan satu reporter lagi dari LPPL Radio Suara Nganjuk Ladang, Ersal FM Nganjuk, Agustin Merdekawati, yang akan menyampaikan vaksinasi tenaga kesehatan baru capai 98% di Kabupaten Nganjuk. Wati.
Target menuntaskan vaksinasi tenaga kesehatan atau nakes hingga akhir bulan Januari 2021 tidak mencapai sasaran karena hingga kemarin vaksinasi baru mencapai 98%. Untuk hari ini, Senin 1 Februari 2021, Dinas Kesehatan berencana menyasar Puskesmas Kertosono dan Puskesmas Tanjung Anom untuk menuntaskan program nasional tersebut. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Nganjuk Suhartati Kundiarana mengatakan, hingga kemarin total ada 2.953 vaksin yang sudah disuntikkan ke nakes dan pejabat forum komunikasi daerah. Ada 47 vial vaksin yang tersisa. Untuk menuntaskan vaksinasi, hari ini vaksinator akan melakukan vaksinasi terakhir tahap 1 di Puskesmas Kertosono dan Puskesmas Tanjung Anom. Dengan cara demikian, vaksinasi bisa selesai 100%. Dari ribuan sasaran vaksinasi, jumlah terbanyak berasal dari RSUD Nganjuk sebanyak 652 vial, kemudian RSUD Kertosono 327 vial, ada pula Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk 271 vial dan Rumah Sakit Asia 200 vial. Sedangkan untuk puskesmas jumlahnya paling banyak ada di 4 lokasi, mulai dari Puskesmas Nganjuk 121 vial, Puskesmas Loceret dan Rejoso masing-masing 109 vial, terakhir Puskesmas Tanjung Anom 102 vial. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Demikian tadi sahabat pendengar, sudah 6 reporter hadir untuk memberikan informasinya dalam update COVID-19 dalam program Jatim News Today. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih. Selamat siang, salam sehat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.